Ya ampun, ada apa lagi nih Tuhan? Seru Raya sambil melihat jam tangannya, lalu melihat dengan panik deretan mobil yang berbaris seperti semut di pagi ini. Raya terlihat sangat cemas, apalagi jika setiap kali dia melihat ke arah jam tangannya. Waktu terus saja bertambah, bagaikan tidak mengerti akan kesusahannya. Ya, pagi ini Raya yang memiliki nama asli Anulika Rayana itu memiliki interview di sebuah perusahaan. Interview hari ini akan sangat menentukan nasib keluarga Raya. Kalau Raya berhasil dilolos pada tahapan interview ini, maka dia akan menjadi seorang sekretari di sebuah perusahaan asing terbesar di kota J itu. Sabarlah Nona, namanya juga pagi hari, ya pasti macet. Sang sopir taksi yang melihat Raya gelisah di bangku belakang itu pun akhirnya angkat bicara. Iya Pak, saya paham. Hanya saja saya ada interview kerja pagi ini, dan ini sangat penting buat saya Pak. Jawab Raya dengan mata yang tidak henti-hentinya melihat ke depan. Kini waktu yang tersisa hanya 30 menit sebelum interview itu dimulai. Raya menjadi semakin gelisah. Aduh, bagaimana ini? Serunya dalam hati. Raya kembali melihat ke arah jam tangannya. 30 menit lagi interview itu akan dimulai. Dalam situasi ini, Raya harus bisa mengambil keputusan yang cepat. Apakah dia akan menunggu mobil ini berjalan dan mengantarkannya ke perusahaan itu, tapi entah kapan, atau lebih baik dia turun dari taksi itu dan berlari sekencang mungkin menuju perusahaan itu. Hanya saja, Raya melihat ke arah kakinya. Saat ini yang ada di kakinya adalah sebuah high heel, bukan sneaker. Aku harus bagaimana Tuhan? Raya semakin bingung. Kalau kesempatan ini sampai terlepas dari tangannya, Raya yakin dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan emas seperti ini lagi. Apalagi ini adalah tes yang terakhir. Kesempatan Raya sangat besar kali ini, sebab hanya ada 3 kandidat yang lolos hingga ke tahap ini. Nona, kalau memang terburu-buru ya udah, turun aja. Sepertinya macetnya bakalan lama. Saran dari sopir taksi itu. Dari kaca spionnya, dia bisa melihat bahwa penumpangnya itu sangat gelisah. Ya udah Pak, kalau begitu saya turun aja di sini. Berapa Pak? Tanya Raya sambil mengintip ke argo taksi itu. Semoga saja tidak mahal. Harap Raya di dalam hatinya. Jujur saja, keuangan Raya sangat tipis sekali. Semenjak usaha kuliner orang tua angkatnya bangkrut karena pandemi ini, Raya hanya mengandalkan uang yang diberikan oleh orang tuanya selama ini yang dia tabungkan. Raya memang seorang anak yang suka menabung. Meskipun ketika orang tua angkatnya dulu dalam masa-masa kejayaan mereka, Raya tidak pernah menghambur-hamburkan uang yang diberikan orang tuanya, termasuk ketika Raya kuliah di Amsterdam dulu. 25.000 aja Nona, jawab bapak supir taksi itu. Raya bersyukur dalam hati. Ongkos taksi itu tidak semahal yang dibayangkannya. Ini adalah pertama kali Raya naik taksi. Biasanya dia membawa mobilnya sendiri, tapi kini mobil itu sudah tidak ada lagi. Mobil itu sudah Raya jual untuk membayar gaji karyawan karena usaha itu tidak lagi beroperasional. Syukurlah tidak mahal, seru Raya dalam hati, lalu mengambil uang dari dompetnya dan memberikannya kepada supir taksi itu. Makasih Pak, ucap Raya lalu keluar dari taksi itu. Begitu Raya keluar, Raya segera menuju ke depan salah satu toko. Mbak, apa di sini ada toilet? Tanya Raya penuh segan. Aneh saja, tiba-tiba datang ke toko seseorang tapi malah numpang ke toilet bukannya berbelanja. Tapi syukurnya, yang punya toko itu adalah seorang wanita yang baik hatinya. Dengan sebuah senyum yang sangat indah di bibirnya itu, dia mempersilahkan Raya untuk menggunakan toilet di dalam tokonya. Ada Mbak, di pojokan paling ujung, pakai aja, jawab ibu pemilik toko itu. Terima kasih banyak ya Bu, seru Raya senang dan langsung masuk ke dalam toko. Untunglah saja, kau tadi memakai baju kaos hitam, ini sebagai dalaman kemejaku. Raya pun membuka kemejanya dan melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam tas. Raya melihat dirinya di cermin. Mau gimana lagi, terpaksa. Gumamnya pelan ketika melihat pantulan dirinya
yang menggunakan kaos hitam tipis yang terkesan seksi karena dipadukan dengan rok span di atas lutut itu. Raya pun tidak lupa untuk meninggalkan sepatunya. Tidak mungkin dia berlari dengan menggunakan high heel itu. Jangankan sampai cepat ke perusahaan itu, bisa-bisa dia malah sampai cepat ke rumah sakit. "Makasih ya Bu," ujar Raya pada ibu pemilik toko yang melongo melihat penampilan Raya. Raya tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Kini waktunya tinggal 20 menit saja. Oke, 15 menit untuk berlari bagai kuda dan 5 menit untuk memperbaiki penampilan. Ayo Raya, kamu pasti bisa. Raya menyemangati dirinya sendiri. Raya pun berlari secepat yang dia bisa. Dia sama sekali tidak memperhatikan mata setiap orang yang melihatnya berlari seperti itu. Bagi Raya, lebih baik dilihatin orang daripada harus mengemis pada orang nantinya. Raya pun terus berlari hingga tiba-tiba, tit! Sebuah klakson mobil berbunyi sangat kencang di hadapan Raya. Ya, Raya hampir saja tertabrak oleh sebuah mobil. Dengan napas yang tidak beraturan, Raya melihat ke arah mobil mewah berwarna hitam itu. Nyawanya hampir saja melayang. "Maaf," ucap Raya dengan isyarat tangan dan mulutnya, lalu lanjut berlari lagi sebab perusahaan itu tinggal 1 blok dari tempat Raya berdiri saat ini. Hampir saja aku sampai di surga," gumam Raya begitu sampai di lobi perusahaan itu. Penampilannya benar-benar kacau saat ini. Kaki hitam kotor dan wajahnya penuh dengan keringat. Raya masih mencoba menetralkan pernapasannya sambil memegang dadanya yang tarik turun sebab napasnya yang tersengal-sengal itu. "Nona mau kemana?" tanya security di pintu masuk perusahaan itu pada Raya dengan ramah. "Hah? Saya ada interview kerja di dalam, Pak," jawab Raya dengan nafas yang masih belum stabil. Security yang mendengar jawaban yang disampaikan oleh Raya langsung melihat ke arah Raya, mulai dari kepala hingga ke ujung kakinya. "Ini anak mau interview?" batin si security yang benar-benar ragu karena penampilan Raya yang acak adul seperti itu. Raya menyadari tatapan dari bapak security itu. Raya pun segera merapikan leher baju kaosnya yang agak turun itu lalu berkata, "Saya bawa baju ganti, Pak. Tadi sangat macet sehingga saya harus berlari ke sini," terang Raya. "Kalau begitu silahkan masuk, Nona. Jangan lupa pakai masker dan ukur suhu dulu di sana," ujar si security. Masih dengan memegang leher bajunya yang agak turun itu, Raya pun bergegas pergi ke tempat pengecekan suhu tubuh. Karena sibuk mencari maskernya di dalam tas, Raya tanpa sengaja bertabrakan dengan seorang pria hingga terjatuh, dan rok Raya jadi sedikit sobek hingga tampaklah pahanya yang putih mulus itu. Pria itu hanya melihat ke arah Raya, entah Raya entah paha mulus Raya yang dilihatnya di balik kacamata hitam itu. Tapi yang pasti dia sama sekali tidak menolong Raya untuk bangun dan malah langsung masuk ke dalam perusahaan itu. "Kau ingin membunuhku?" seru Z ketus ketika sang supir pribadi tiba-tiba mengerem mobilnya di tengah jalan itu. "Maaf Tuan, aku tidak bermaksud begitu," jawab si supir cepat sebelum terjadi amukan di pagi ini. "Ada apa, Pak?" tanya Ansel kepada supir itu. "Itu Tuan Ansel, ada seorang gadis muda menyeberang tiba-tiba," terang si supir. Ansel melihat ke arah wanita yang tertunduk-tunduk meminta maaf di depan mobil Z itu. Tapi Z sama sekali tidak peduli dengan wanita yang hampir tertabrak oleh mobilnya itu. Z menoleh pandangannya ke arah luar jendela mobilnya. Moodnya jadi buruk sebab mobilnya yang mendadak berhenti. Meski tidak ingin melihat wanita yang sudah membuat hari Z menjadi buruk, namun karena wanita itu melewati sisi mobil Z jadi dapat melihat wanita itu. Pelacur, serunya ketika melihat wanita itu. Tapi wajar saja Z berkata demikian. Wanita itu menggunakan rok span dan baju kaos hitam yang sangat tipis, dengan bagian depan baju itu sedikit turun sehingga memperlihatkan kemolekan di balik baju hitam yang tipis itu. Z pun mengalihkan matanya ke arah Ansel. "Apa yang kau lihat?" seru Z
kepada sepupu sekaligus wakil direktur di perusahaannya itu. Aku tidak melihat apa-apa, ujar Ansel membela diri setelah ketahuan oleh Z melihat ke arah gadis yang baru saja melintas di samping mobil mereka. Apa kau tidak akan menjalankan mobil ini? Ketus Z kepada sopirnya. Baik tuan. Mobil itu pun kembali melaju ke arah perusahaan milik Z. Selamat pagi tuan, sapa staf yang bertugas khusus menyambut Z dan Ansel setiap pagi di pintu lobi itu. Z tidak menoleh sama sekali pada staf yang menyapanya itu. Dia hanya berjalan lurus ke depan menuju tempat khusus pengecekan suhu untuk para petinggi perusahaan. Ketika Z akan meletakkan tangannya di alat pengecekan suhu tubuh itu, tiba-tiba seorang menabraknya. Untung saja badan Z sangat kokoh, sehingga dia tidak terpengaruh sama sekali. Berbeda dengan si penabrak itu, kini dia telah mendarat sempurna di lantai itu. Wanita ini lagi, cara yang sama, dengus Z dari balik kacamatanya. Melihat orang yang menabraknya ternyata adalah orang yang sama yang hampir tertabrak oleh mobilnya pagi ini. Z melihat wanita itu bagaikan sebuah mesin pindai. Lalu Z masuk ke dalam perusahaan tanpa memperdulikan wanita yang ada di lantai tadi. Berbeda dengan Z, Ansel sepupu Z ini memang sangatlah ramah dengan semua orang. Tapi kelakuannya sama saja bejatnya dengan Z. Ya, sebatas 11-12 lah. Bedanya Z dingin kalau Ansel terlalu ramah. Tapi jumlah wanita yang mereka tiduri sama saja. Ketika melihat Z hanya meninggalkan wanita itu begitu saja, Ansel langsung mengulurkan tangannya cuma-cuma. Are you okay? Tanya Ansel dengan mengulurkan tangannya supaya wanita itu dapat bangun. Terima kasih tuan, ucap Raya sambil memegang ujung roknya yang sobek akibat terjatuh tadi. Mata Ansel langsung tertuju pada rok Raya yang sobek itu. Keringat langsung meluncur di dahinya begitu melihat paha Raya yang sangat putih mulus itu. Apa kau staf di perusahaan ini? Tanya Ansel. Dia harus tahu apakah wanita cantik dan seksi di depannya ini adalah stafnya. Hah? Saya pelamar di perusahaan ini tuan. Dan maaf, saya buru-buru. Ujar Raya terburu-buru setelah melihat jam di tangannya. Pelamar? Ulang Ansel sambil tersenyum. Sepertinya Ansel tahu dia dapat menemukan Raya di mana nantinya. Kenapa kau lama sekali? Tanya Z ketus kepada Ansel yang lama sekali baru sampai di ruangan interview itu. Ada sesuatu tadi, jawab Ansel singkat. Kau pasti menolong pelacur tadi kan? Ansel, seleramu sungguh menjijikan, ejek Z kepada sepupunya itu. Dari penampilannya saja terlihat bahwa dia tidak lebih dari penghangat ranjang para pria hidung belang, seru Z. Artinya dia penghangat tempat tidur kita dong sih, jawab Ansel tanpa pikir panjang. Seleraku jauh di atas itu. Aku tidak meniduri sisa orang, tapi orang yang meniduri sisaku, ucap Z sombong. Iya, aku paham, saut Ansel, malas mencari masalah dengan sepupu sekaligus atasannya itu. Mana berkasnya? Orang yang akan diwawancara? Tanya Z kepada Ansel. Ansel pun langsung memberikan 3 map yang berisi data calon sekretaris Z kepada Z. Kalau dia melamar di perusahaan ini, pasti datanya ada di salah satu kandidat sekretaris ini. Ansel pun buru-buru membuka map yang ada di depannya. Map pertama sudah diperiksa oleh Ansel, tapi foto di map itu bukanlah foto wanita yang ditolongnya tadi. Ansel pun bergegas membuka map kedua, tapi sayangnya masih bukan orang yang sama. Dan kini hanya tinggal 1 map saja yang tersisa. Ansel yakin ini pasti map wanita itu dan benar saja, itu adalah map milik Raya. Anulika Rayana, nama yang unik, seru Ansel dalam hati dan menutup kembali map milik Raya. Matilah aku, seru Raya pelan di dalam kamar mandi itu sambil membuka baju kaos hitam yang dikenakannya tadi. Baju itu sungguh basah oleh keringatnya yang sangat bersemangat untuk keluar waktu dia berlari tadi.
Raya mengeluarkan kemeja putih yang awalnya dipakainya dari rumah tadi, yang dia simpan di dalam tasnya. Sebelum melakukan lari spirit pagi ini, Raya mengangkat baju kemeja putih itu ke atas. Dahi Raya langsung berkerut melihat betapa tipisnya baju kemeja ini. Sudahlah putih, tipis pula, serunya sambil menelan selipannya. Raya kembali melihat ke arah kaos hitam yang sudah basah oleh keringat itu. Apa aku pakai saja baju kaos hitam itu lagi? Tapi Raya mengurungkan niatnya. Kalau dia memakai kaos hitam yang basah itu, maka otomatis baju kemeja putih itu pun akan ikutan basah. Kenapa berantakan seperti ini? Gumam Raya pelan, lalu melihat jamnya. Tidak ada waktu lagi. Raya pun akhirnya memutuskan memakai baju kemeja putih yang tembus pandang itu. Bukankah waktu di luar negeri dulu banyak cewek yang pakai baju seperti ini untuk pergi kerja? Ayo Raya, santai saja, ucap Raya menyemangati dirinya sendiri. Kemeja itu sudah terpasang sempurna. Raya pun keluar dari kamar mandi itu untuk merapikan penampilannya. Diambilnya sepatu high heel yang dijinjingnya selama dia berlari tadi. Untung sepatu ini tidak ikutan rusak. Kalau rusak, habislah diriku, serunya di depan kaca. Raya mengucir tinggi rambutnya yang hitam dan panjang itu hingga memperlihatkan leher indahnya yang jenjang. Kemudian Raya mengambil gelang tangan yang dililitkannya di tangan kanannya itu dan memasangkannya menjadi sebuah kalung hitam di lehernya untuk menambah kemolekan dirinya. Perfect, seru Raya ketika melihat dirinya sendiri di cermin. Sebaiknya bedakan dikit dan pasang lip. Nah, begini kan jadi lebih perfect, gumamnya. Namun ketika Raya akan melangkah, Raya baru teringat roknya tadi sobek. Bagaimana ini? Kalau dibiarkan bisa bertambah sobek ketika berjalan. Raya berpikir sebentar dan akhirnya mengambil pin kecil yang digunakannya untuk menjepit baju bagian atasnya. Karena pin itu diambil, baju bagian atas Raya jadi sedikit terbuka. Tapi Raya terpaksa membiarkannya daripada rok yang dipakainya itu dan satu-satunya yang dimilikinya berbelah hingga pangkal pahanya, bisa-bisa dia mengalahkan pramugari pesawat terbang, pikirnya. Apa hanya 2 kandidat ini saja? Tanya Z kepada Ansel yang duduk di sebelahnya. Ansel melihat ke arah pintu masuk ruangan itu. Di mana gadis itu? Gumam Ansel, tidak menghiraukan perkataan Z. Ansel, teriak Z. Masih ada 1 peserta lagi. Tadi aku bilang ke panitia seleksinya kalau kita akan pakai 2 shift. Pada shift pertama akan masuk 2 kandidat secara bergantian, sedangkan pada shift kedua hanya kandidat terakhir saja. Terang Ansel berbohong. Sungguh buang-buang waktu saja, Ansel, ujar Z ketus dan keluar dari ruangan itu. Aku akan menelponmu kalau sudah waktunya untuk wawancara, teriak Ansel kepada Z yang sudah melangkah keluar dari pintu. Di mana kau, Raya? Gumam Ansel sambil melihat foto Raya yang ada di dalam map itu. Raya buru-buru pergi ke ruangan wawancara. Interviewnya pasti sudah berlangsung, seru Raya sambil berlari menuju ruangan lantai atas itu. Raya terus-menerus melihat ke arah jam tangannya hingga tanpa sengaja sekali lagi Raya bertabrakan dengan seorang pria. Maaf, ujar Raya dan buru-buru ingin pergi. Apa yang sebenarnya kau lakukan di sini? Z, yang sudah kesal sebab berkali-kali bertabrakan dengan Raya, akhirnya menahan tangan gadis itu agar tetap berada di sana dan menjawab pertanyaannya. Tuan, tolong lepaskan tanganmu, aku sedang terburu-buru, jawab Raya yang masih terdengar sopan. Raya sadar memang dialah yang bersalah setelah menabrak pria itu. Tapi sungguh saat ini Raya sedang sangat buru-buru sehingga dia tidak ingin ada urusan apapun yang membuatnya semakin terlambat ke ruangan interview. Terburu-buru? Apakah orang yang memesan jasamu sudah tidak sabar lagi untuk bertemu denganmu? Ucap Z dengan nada ketus sambil membuka kacamata hitamnya hingga terlihatlah wajah tampannya yang menawan itu. Memesan jasa? Maaf, aku tidak mengerti dengan perkataanmu, Tuan, seru Raya sambil berusaha melepaskan tangannya yang dipegang erat oleh Z.
Baru kali ini aku melihat seorang pelacur tidak mengakui pekerjaannya, ujar Zi dan tersenyum merendahkan Raya. Pelacur? Seru Raya sangat marah dan menarik lengannya kuat, namun sayang masih belum bisa lepas dari genggaman tangan Zi yang ternyata sangat kuat itu. Siapa yang kau katakan sebagai pelacur, Tuan? Ucap Raya memandang Zi dengan kesal. Cepat, lepaskan aku. Kau membuatku terlambat. Terlambat? Untuk melayani pelangganmu? Ucap Zi. Semakin menyulut amarah Raya. Benar, Raya memang orang tidak punya harta. Tapi paling tidak, dia punya harga diri. Dengan sekuat tenaga, Raya menarik tangannya agar terlepas dari Zi. Mungkin karena terlalu marah, Raya berhasil melepaskan tangan dan langsung menampar wajah Zi yang sedari tadi menunjukkan ekspresi jijik ketika memandang Raya. Dasar laki-laki bermulut sampah, ucap Raya lalu ingin meninggalkan Zi. Tapi bukan Zi namanya jika dia hanya diam diperlakukan begitu oleh Raya. Zi langsung menarik Raya dengan mencium bibir Raya dengan kasar. Zi bahkan memegang dan menahan tengkuk Raya agar gadis yang tengah meronta-ronta itu tidak dapat lepas dari ciumannya. Bagaimana rasa mulut sampah ini? Seru Zi kepada Raya. Begitu Zi selesai bicara, Raya langsung menampar Zi sekali lagi. Laki-laki bajingan, umpat Raya. Dadanya sampai naik turun menahan amarahnya. Terlalu banyak gaya untuk ukuran seorang penjajah kenikmatan, balas Zi dengan menyeringaikan sebuah senyuman penghinaan lalu pergi. Setelah Zi pergi, pertahanan diri Raya roboh, kakinya gemetar. Baru saja dia dilecehkan oleh seorang pria yang tidak dikenal. Andaikan Raya tidak dalam kondisi yang mengharuskannya untuk tetap tenang saat ini, maka sudah pasti Raya sudah terjatuh ke lantai itu, meratapi kesialannya bertemu dengan pria mesum itu. Tapi Raya ingat ada sesuatu yang harus diperjuangkannya saat sekarang. Sehingga dengan tangan gemetar, Raya menghapus air matanya dan merapikan kembali ikat rambut dan juga make up-nya. Raya menarik napas berkali-kali agar dirinya bisa tenang seperti semula. Kalau dirinya tidak bisa tenang, bagaimana Raya akan menghadapi wawancara ini?